Shalom anak-anak semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat untuk beribadah kembali dalam sekolah minggu Reknginden hari ini. Siapa yang sudah semangat untuk mengikuti sekolah minggu hari ini? Yuk semuanya yang sudah semangat dan siap untuk sekolah minggu, yuk semuanya bisa duduk yang tenang, bisa diletakkan dulu mainannya. Jangan sambil tiduran ya, jangan sambil makan juga. Semuanya mau memberikan yang terbaik kan buat Tuhan. Jadi yuk semuanya sekarang siapkan diri yang terbaik agar kita bisa sungguh-sungguh, agar kita juga bisa serius dan fokus hanya kepada Tuhan saja, bukan ke mainan atau ke makanan atau ke kasur kita. Yuk, sudah semuanya sudah siap? Oke, sudah? Sip. Kalau sudah sip coba kasih jempolnya. Oke. 2 jempolnya sekarang. Oke, good. Nah, sudah siap ya. Nah, sekarang mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya yuk. Lipat tangannya. Tutup mata dan tundukkan kepala. Kita mau untuk bisa fokus kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bukan dengan main-main ya. Sudah semuanya sikap doa yang baik? Oke, Kak Sheila akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa sudah begitu mengasihi kami. Bapa sudah menyertai tidur malam kami. Bapa sudah membuat kami bisa melalui 1 minggu lagi bersama-sama dengan Engkau dan bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Pada hari ini kami ingin mengkhususkan diri kami untuk bisa bersekutu bersama dengan keluarga, bersekutu dengan Engkau, dengan memuji nama-Mu dan juga mendengarkan kisah atau cerita tentang-Mu ya Tuhan melalui kisah raja-raja di dalam Alkitab. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami agar bisa memuji dan juga mendengarkan cerita hari ini dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, wow, good ya, semuanya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Coba sih kalau yang sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, coba lihat, ada matahari kah di sekeliling kalian saat ini? Ada ya. Kalau Kak Shirley sih ada di atas sini persis nih. Di sini ada lubang ya. Jadi Kak Shirley bisa lihat tuh. Wow, matahari bersinar dengan terangnya ya. Kalau tempatnya adik-adik gimana? Tempatnya Raven mungkin gimana? Tempatnya Hansel gimana? Samara sama Hadriel. Ada nggak matahari? Ada nggak? Kalau tempatnya ini Gloria dan Joy, ada nggak mataharinya? Ada ya. Tempatnya ini Ribi dan Rosi, ada nggak? Wow, bersinar dengan terang ya di sana ya. Panas sekali ya. Ya, Kak Shirley juga tahu ya. Nah, di sini juga panas nih. Sampai mungkin kalian bisa lihat nih keringat-keringat gitu ya. Tapi kita mau bersyukur ya kepada Tuhan ya, karena sudah masih memberikan sinar matahari yang begitu terang bagi kita ya. Apalagi untuk yang kemarin ya. Kok terus hujan, Kak, rumahku banjir. Nah, sekarang Tuhan berikan ya matahari yang bersinar terang untuk kita semua. Dan kita mau memuji dong kebaikan Tuhan ya. Mari kita pujikan dari terbit matahari dengan bersemangat ya. Yuk semuanya bisa bangkit berdiri ya. Kita mau pujikan dengan sungguh-sungguh sambil bertepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, biarlah nama Tuhan dipuji ya. Kita masih bisa lihat matahari yang bersinar, kita masih bisa merasakan panas ya. Kita sangat bersyukur ya karena masih bisa merasakan semua itu ya. Biarlah nama Tuhan dipuji melalui apa yang kita lihat dan juga dengan apa yang kita lakukan kepada orang lain ya. Oke. Nah, sekarang mari kita juga mau untuk memujikan ya untuk lagu yang begitu luar biasa juga ya. Siapa di sini yang mau untuk selalu mengikut Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya yang tinggi. Siapa? Dari sini apakah ada Jojo di situ ya? Ada Jojo ya? Juan mana nih? Katanya mau, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Angkat tangannya. Ayo, siapa lagi tuh? Ayo coba. Mungkin kurang bersemangat ya. Kak Shelly hitung, mungkin di hitungan ketiga nanti semuanya bisa angkat tangan gitu ya. Oke ya. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? 1, 2, 3. Wah, mulai banyak tangan-tangan terangkat ya. Apakah itu Kak Shelly bisa lihat ada Vide, ada Edelyn juga, ada Noel kah di sana? Oke, ada Kaylin kah di situ? Yang mengangkat tangan? Oke, boleh turunkan lagi tangannya ya. Sungguh bersuka cita ya. Kak Shirley sangat senang sekali bisa lihat adik-adik yang di rumah sangat semangat untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun memang ya kayaknya kita sudah mulai bosen di rumah, Kak. Kerjaannya gitu-gitu aja, tugasnya banyak ya. Tapi Kak Shirley bisa lihat bahwa adik-adik di rumah tetap mau ya untuk berusaha memberikan yang terbaik dalam pelajarannya, tetap berusaha untuk mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Wow, Kak Shirley berikan tepuk tangan dong buat kalian ini ya. Keren sekali ya. Nah, oleh karena itu untuk memberikan semangat juga bagi kita dan juga mempersiapkan diri bagi kita untuk bisa mendengarkan cerita hari ini, mari kita pujikan Jalan Serta Yesus. Semuanya bisa bangkit berdiri lagi ya. Kita semua gerak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Yuk semuanya yuk. Shelly mau dengar suaranya yang paling keras, yang paling semangat. Kita mau nyanyikan dengan lebih bersemangat dan juga lebih cepat lagi ya. Jadi semuanya mempersiapkan diri, bangkit berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Yeay, jalan serta Yesus selamanya ya. Kita mau ikut Tuhan Yesus selamanya, walaupun sulit, walaupun berat, tapi kita mau untuk terus setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menyertai setiap dari kita, anak-anaknya. Dan mari kita sekarang siapkan diri kita. Oh ya, boleh duduk lagi ya, ya. Nah, kita mau untuk menyiapkan diri kita untuk bisa mendengarkan cerita hari ini yang pastinya spesial, kelanjutan dari episode sebelumnya ya. Pastinya gak kalah menarik dan pasti kita akan belajar sesuatu yang baru. Oke, siap ya? Yeay, next. Selamat pagi semua. Nah, seneng ya kita hari ini bisa sekolah minggu lagi. Thank you Kak Shirley sudah pimpin kita untuk bersama-sama memuji Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, lihat nih tangannya Kak Vena. Loh, tangannya Kak Vena terikat. Nah, adik-adik coba bayangkan, kalau tangannya kita terikat seperti ini,
kira-kira kita gampang atau susah ya ketika mau melakukan sesuatu. Misalkan nih Kak Vena mau makan, susah ya ngambil makannya, terus ya apa ini? Susah kan? Terus misalkan kita mau bersepeda nih dengan tangan yang terikat seperti ini, bisa enggak ya? Susah ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Kak Vena tuh mau cerita tentang seorang raja yang ditangkap oleh bangsa lain, kemudian dibawa ke negeri yang jauh. Nah, kisah seorang raja yang menjadi tawanan. Apa itu tawanan Kak Vena? Menjadi seorang yang tidak lagi bisa gagah memimpin sebagai raja, tetapi seorang yang sekarang ditahan oleh musuh. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mau tahu enggak ceritanya? Kalau mau tahu, kita mau siapkan hati kita dulu. Kita mau berdoa. Tapi Kak Vena mau keluarin nih ya ikatannya. Entar ada. Nah, lepas ya. Apakah raja yang Kak Vena ceritakan nanti akan bisa terlepas dari musuhnya? Kita mau perhatikan baik-baik. Oke? Yuk kita berdoa dulu supaya kita bisa mengerti firman Tuhan karena pertolongan Tuhan sendiri. Yuk kita berdoa. Semuanya kita sungguh-sungguh berdoa. Oke? Kak Vena tunggu sampai semuanya tenang, bersikap yang baik ketika berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami dapat diberi kesempatan untuk sekolah minggu. Sekalipun kami masih sekolah minggu di rumah. Tapi kami bersyukur karena kami masih punya waktu untuk kami bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong ketika kami belajar firman-Mu, biarlah kami mengerti dan terlebih kami melakukan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Tuhan tolong Kak Vena juga yang cerita supaya bisa menceritakan dengan baik dan menolong setiap anak-anak sekolah minggu untuk semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Kak Vena mau cerita seorang raja seperti yang Kak Vena sampaikan tadi. Nah, ceritanya itu ada di dalam Alkitab. Satu cerita yang sungguh-sungguh terjadi pada zaman dulu. Waktu yang lama sekali sebelum kita ada. Tapi cerita itu sungguh-sungguh terjadi. Dan dari situ kita akan melihat bahwa kasih Tuhan kita adalah kasih yang besar. Dan dari cerita hari ini kita juga ditolong untuk kita harus lakukan apa ya supaya Tuhan itu senang, supaya kita bisa buat Tuhan Yesus tersenyum. Oke? Yuk anak-anak yang kelas besar yang sudah bisa baca, yang sudah bisa cari Alkitabnya sendiri, kalian bisa buka di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-33. Dan juga kalian juga bisa baca nih cerita yang sama juga dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-21. Jadi ada 2 kitab yang mencatat kisah yang sama, yaitu di 2 Tawarikh pasal 33 dan juga di 2 Raja-Raja pasal yang ke-21. Oke ya. Nah, karena akan cerita nih. Raja ini adalah seorang raja yang diangkat atau dijadikan raja ketika dia berusia 12 tahun. Berapa? 12 tahun. Dan dia memimpin kerajaan selama 55 tahun. Wah, waktu yang panjang ya. Masa pemerintahannya cukup panjang. Menjadi raja berapa tahun? 55 tahun. Padahal
ketika dia diangkat menjadi seorang raja, dia masih berusia 12 tahun. Hampir sama dengan usia kakak-kakak yang sekarang duduk di kelas Sion. Mungkin sudah ada yang 10 tahun, ada yang sudah 11 tahun, hampir 12 tahun. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, raja ini bernama, nah Kak Vena ini bikin tulisan di bawah. Coba disusun, kira-kira siapa ya nama rajanya? Siapa yang berhasil menyusun ini hurufnya menjadi sebuah nama. Namanya ini adalah nama raja yang hari ini kita akan pelajari bersama-sama dari Alkitab. Ya betul, Raja Manasye. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Raja Manasye ini adalah anak dari Raja Hizkia. Raja Hizkia yang 2 minggu berturut-turut sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Raja Hizkia. Masih ingat dia diangkat menjadi raja usia berapa? Ya, 12 tahun. Memerintah selama berapa tahun? 55 tahun. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Raja Manasye ini melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Kalian ingat kan, Raja Hizkia melakukan yang baik dan yang menyenangkan hati Tuhan. Dia menyingkirkan semua berhala, mengajak orang-orang Yehuda untuk beribadah hanya kepada Allah saja, hanya kepada Tuhan yang selama ini sudah menolong mereka keluar dari Mesir, membawa mereka ke negeri yang berlimpah dengan banyak hal. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Raja Manasye tidak melakukan seperti yang dilakukan ayahnya. Dia melakukan kebalikan yang dilakukan oleh ayahnya. Jika Raja Hizkia menyingkirkan semua berhala, menyingkirkan semua tempat-tempat untuk beribadah kepada berhala, tempat-tempat pengorbanan, bukit-bukit pengorbanan disingkirkan sama Hizkia. Tapi Raja Manasye ketika menjadi raja justru membangun tempat-tempat pengorbanan kepada Baal. Dia juga membangun patung Asyera. Wah. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Raja Manasye melakukan yang jahat, lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Melakukan yang jahat, lebih jahat daripada yang dilakukan oleh raja-raja dari bangsa Israel utara ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa saja sih yang dilakukan oleh Raja Manasye ini sehingga disebut sebagai raja yang jahat, lebih nakal dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, Raja Manasye tidak hanya membangun tempat-tempat untuk menyembah berhala. Dia tidak hanya membuat patung Asyera dan kemudian berdoa menyembah patung Asyera. Adik-adik, Raja Manasye juga mendirikan tiang-tiang tentara langit dikatakan oleh Alkitab, yaitu semacam tiang-tiang berhala. Di mana? Di Bait Allah. Loh, padahal Tuhan sudah ingatkan sejak zamannya Nabi Musa bahwa tempat untuk berbait Allah, kemah Allah itu adalah kudus, tidak boleh sembarangan dipakai untuk melakukan kegiatan. Bahkan yang melayani di bait Allah aja Tuhan tunjuk orang-orang khusus, yaitu orang-orang dari suku Lewi kan. Nah, jadi intinya tempat itu, bait Allah adalah tempat yang
Tuhan tunjuk sebagai tempat yang kudus, tempat di mana bangsa Israel bisa berdoa, tempat di mana bangsa Israel juga mempersembahkan persembahan, tempat di mana juga Tuhan bisa saja menyampaikan pesannya lewat nabi-nabinya, lewat orang-orang yang melayani di bait Allah. Tapi Raja Manasya justru mendirikan berhala di sana. Dia mendirikan, menyembah berhala di tempat di mana seharusnya dia menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, bukan hanya itu saja. Raja Manasya ini juga memanggil peramal. Terus dia juga memanggil itu roh-roh jahat. Dia memanggil iblis ya, setan ya. Untuk apa? Untuk ditanyai ke depan, besok, masa depan itu seperti apa. Dia memanggil para peramal, memanggil tukang sihir. Nah, tukang sihir ini kan tentunya tidak percaya kepada Allah, tetapi percaya kepada setan, kepada iblis. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu saja. Raja Manasya dikatakan oleh Alkitab, dia juga membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Wah, semua itu menyembah berhala, membuat patung Asyera, mendirikan tempat untuk menyembah berhala di bait Allah. Dia tidak lagi menghormati tempat kudusnya Tuhan, yaitu bait Allah. Terus dia memanggil roh jahat, memanggil peramal, memanggil sihir, tukang sihir. Dia juga membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Semua itu jahat di mata Tuhan. Semua itu membuat Tuhan tidak senang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan berdiam diri? Apakah Tuhan membiarkan Raja Manasya? Karena Raja Manasya ini kan keturunannya Raja Daud. Apakah Tuhan sudahlah, tidak apa-apa? Ternyata tidak, adik-adik. Semua yang dilakukan Raja Manasya yang jahat di mata Tuhan membuat Tuhan tidak senang, membuat Tuhan marah, membuat Tuhan akhirnya memberikan hukuman kepada Raja Manasya dan juga kepada orang Yehuda. Kenapa kok orang Yehuda juga ikut dihukum? Iya, karena ternyata Raja Manasya tidak hanya menyembah berhala itu sendirian. Dia juga mengajak orang-orang Yehuda untuk menyembah berhala, menyembah patung, untuk tidak lagi mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bangsa Yehuda yang dulunya sama Raja Hizkia sudah diajak, ayo beribadah hanya kepada Tuhan. Sekarang diajak oleh Raja Manasya untuk apa? Menyembah pada berhala, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Juga ikut-ikutan untuk percaya kepada ramal, kepada sihir, kepada setan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, semua itu membuat Tuhan marah. Raja Manasya tidak hanya berdosa, melakukan dosa sendirian, tetapi dia juga mengajak bangsa Yehuda untuk melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya Tuhan marah, Tuhan tidak senang karena Tuhan memang tidak suka dengan dosa. Nah, akhirnya adik-adik, Tuhan sebenarnya lewat nabi-nabinya sudah memperingatkan Raja Manasya dan orang Yehuda, tetapi tidak didengarkan. Akhirnya Tuhan memberi hukuman. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan membiarkan orang-orang Yehuda diangkut oleh musuhnya, dibawa oleh musuhnya. Tuhan juga akan membiarkan bangsa Yehuda untuk tidak ada lagi.
Kenapa kok tidak ada lagi Kak? Iya, karena kan sudah dibawa oleh musuhnya. Jadi bangsa Yehuda Tuhan biarkan untuk hilang, tidak ada lagi. Tuhan marah, Tuhan tidak senang, karena memang Tuhan tidak suka terhadap yang namanya dosa. Nah, ternyata benar adik-adik yang dikasih Tuhan. Pada waktu itu Raja Manasye, bangsa Yehuda, harus menghadapi tentara Asyur. Tentara Asyur datang dengan pasukannya. Nah, apa Tuhan menolong? Kali ini Tuhan tidak menolong. Akhirnya Raja Manasye dibawa oleh pasukan Asyur, dibawa ke Babel, ke negeri Babel. Hanya dibawa saja Kak. Dibawa dengan hormat? Tidak. Dibawa dengan ditawan, diikat dengan rantai. Wah, tidak dibiarkan lolos, tidak lagi dihargai sebagai seorang raja. Bangsa Yehuda tentunya juga Tuhan tidak tolong, karena mereka sudah melakukan dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan. Dosa yang tidak lagi Tuhan mau tolong untuk lepaskan, membuat mereka ditawan oleh bangsa Asyur. Nah, akhirnya dibawa pergi. Ketika melihat semuanya itu, apa yang dilakukan Raja Asyur? Ketika melihat Tuhan Allah yang disembah oleh Daud, oleh Hizkia, tidak lagi menolong dia. Bahkan berhala-berhalanya tidak sanggup menolong dia. Apa yang dilakukan oleh Raja Manasye? Mau tahu kelanjutannya kan? Perhatikan ya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika sudah ditawan, tidak lagi bisa melakukan sesuatu, Raja Manasye akhirnya datang kepada Tuhan. Dia memohon ampun kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, minta pertolongannya Tuhan, minta untuk kasihnya Tuhan mengampuni dia. Bagaimana? Kira-kira menurut adik-adik, Tuhan dengarkan enggak? Raja Manasye sudah jahat loh, sudah melakukan yang bad loh. Raja Manasye sudah mengajak orang-orang Yehuda menyembah pada berhala. Apa Tuhan akan menolong? Ketika Tuhan melihat Raja Manasye sungguh-sungguh berdoa, bertobat, minta kasihnya Tuhan, minta pengampunannya Tuhan, akhirnya Tuhan pun menolong Raja Manasye. Tuhan yang punya kasih yang besar itu adik-adik. Tuhan melihat kesungguhan hati Raja Manasye dan Tuhan menolong. Tuhan memiliki kasih yang begitu besar. Akhirnya Raja Manasye ditolong. Bukan hanya itu saja. Raja Manasye dibawa kembali oleh Tuhan menjadi raja, kembali memimpin bangsa Yehuda. Wah, kasih Tuhan besar ya. Tuhan memang tidak suka terhadap dosa. Tuhan tidak mau umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya melakukan dosa. Jadi ketika berdosa, Tuhan juga pasti memberikan hukuman. Tetapi ketika orang itu sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan yang punya kasih yang besar itu memberikan pertolongan. Raja Manasye kembali menjadi raja di Yehuda, memimpin di sana. Apa yang dilakukan Raja Manasye?
Raja Manasye membuang semua berhala, membuang semua patung-patung. Raja Manasye juga mengajak orang-orang Yehuda untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Raja Manasye sekarang beribadah kepada Tuhan. Tapi adik-adik, sayangnya tidak semua orang Yehuda mau kembali percaya kepada Tuhan. Mereka yang sudah diajak beribadah kepada berhala, tidak semua dari mereka sekarang berbalik menyembah kepada Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang lebih memilih untuk beribadah kepada berhala, tetap menyembah kepada Allah-Allah palsu. Raja Manasye memang sudah menjadi baik, tapi karena kesalahan Raja Manasye, bangsa Yehuda tidak lagi percaya sungguh-sungguh kepada Allah, tidak lagi menghormati Tuhan, tidak lagi mau taat kepada Tuhan. Banyak di antara rakyatnya yang masih menyembah kepada berhala, meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dulunya Raja Manasye sudah membuat mereka jauh dari Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada masa pemerintahan Raja Manasye ini membuat orang Yehuda jauh kepada Tuhan, jauh daripada Tuhan, dan membuat orang Yehuda melupakan Tuhan, melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, itu sudah menjadi kebiasaannya mereka. Sekalipun sudah diajak oleh Raja Manasye kembali, ayo beribadah kepada Tuhan, banyak dari mereka yang tidak mau. Dan itu membuat apa? Membuat nanti keturunan orang-orang Yehuda nanti ketika pemerintahan selanjutnya, mereka semakin jahat di hadapan Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Bahkan nanti ada seorang raja yang mengajak juga kembali kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi tidak 100% berhasil. Bangsa Yehuda tetap melakukan yang jahat. Kenapa? Karena Raja Manasye sudah memberi contoh yang jelek sebelumnya, mengajak melakukan dosa sebelumnya, dan dosa itu akhirnya, kejahatan itu, kenakalannya itu sudah menjadi hal yang biasa buat mereka, sehingga mereka tidak mau kembali kepada Tuhan. Mereka tetap melakukan yang jahat, mereka tetap melakukan yang tidak baik, tetap bersikap nakal, dan itu Tuhan tidak senang. Memang di akhir masa pemerintah Raja Manasye berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tapi sayangnya tidak semua orang Yehuda, tidak semua rakyatnya berbalik kepada Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yehuda tetap menyembah berhala. Kasihan ya adik-adik. Contoh yang buruk, ajakan yang buruk dari Raja Manasye membuat orang Yehuda terus-menerus melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, dari sini kita belajar apa sih, Kak Vena? Kenapa sih kita harus belajar dari kisah hidup Raja Manasye? Kita belajar pertama, Tuhan itu tidak suka terhadap dosa. Setiap dosa pasti akan ada akibatnya. Tuhan akan memberikan hukuman. Tapi Tuhan juga punya kasih yang besar. Ketika orang mau datang minta ampun kepada Tuhan, Tuhan juga memberikan pengampunan. Tuhan memberikan kesempatan untuk melakukan yang baik. Tapi adik-adik, sekali lagi, dari kisah hidup
Raja Manasya, kita juga belajar. Yang ketiga, ketika kita berbuat dosa, pasti ada akibatnya. Sekalipun Tuhan sudah ampuni, tetap ada akibatnya. Contoh nih, ketika ada seseorang mencuri, terus kemudian ketahuan, terus dia bilang, ampun, saya tidak lagi mencuri. Dan dia melakukan benar-benar sungguh-sungguh minta ampun, minta maaf pada Tuhan. Tuhan ampuni enggak? Tuhan ampuni. Tapi dia tetap enggak dihukum, tetap dihukum. Tetap tidak dipercayai oleh temannya lagi. Misalkan ada seorang yang suka berbohong, temannya tidak lagi percaya kepada dia. Nah, ketika dia minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni, aku sudah tidak lagi mau berbohong. Dan dia benar tidak lagi berbohong. Tuhan ampuni enggak? Tuhan ampuni, Tuhan sayangi. Tetapi dia juga tidak dengan mudah menjadi orang yang dipercaya orang lain. Orang ini mungkin tidak lagi punya banyak teman yang percaya kepada dia. Kenapa? Karena dia sudah pernah berbohong. Ya kan? Misalkan ini ada anak yang suka nakal. Ya kan? Suka mengganggu teman. Kemudian dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni enggak? Tuhan ampuni. Tapi mungkin dia temannya tidak banyak yang mau dekat sama dia. Tidak banyak teman yang mau dekat sama dia. Kenapa? Karena takut. Nah, tetap adik-adik. Jadi Tuhan tidak suka terhadap dosa. Tuhan pasti kasih hukuman. Dan Tuhan juga akan memberi pengampunan, mengasihi mereka yang sungguh-sungguh bertobat atau sungguh-sungguh minta ampun. Tuhan akan ampuni. Tetapi akibat dari kenakalan kita, dosa kita, itu akan tetap kita rasakan. Kalau kita suka bohong, mungkin kita tidak dipercaya orang. Kalau kita suka nakal, kita tidak lagi punya banyak teman. Ya kan? Kalau kita mungkin suka mencuri, tidak ada lagi orang yang mau mempercayakan uangnya, barangnya kepada kita. Tapi Tuhan ampuni enggak, Kak? Kalau sungguh-sungguh Tuhan ampuni. Tapi tetap kita akan merasakan akibat dari dosa. Itu yang terjadi pada kerajaan Yehuda. Ketika Raja Manasya dan orang Yehuda berdosa, Tuhan hukum enggak? Tuhan hukum lewat kerajaan Asyur. Tetapi ketika mereka berbalik kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Tuhan beri kesempatan kepada Raja Manasya. Tapi apa? Tapi banyak orang tidak mau percaya kepada Tuhan. Dan nanti akibatnya Tuhan sungguh-sungguh akan membawa bangsa Yehuda pergi menjadi tawanan bangsa lain, mengalami pembuangan. Kenapa? Karena mereka harus tetap menanggung atau harus tetap merasakan akibat dari kesalahan mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita harus belajar. Ketika Tuhan beri kita kesempatan, kita hidup di dunia ini, kita melakukan yang baik. Kita melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Kita taat firman Tuhan. Ketika kita berdosa, ketika kita nakal, ketika kita melakukan yang tidak baik, segera minta ampun kepada Tuhan. Jangan kita ulangi lagi. Oke ya, kita belajar ya. Kita mau belajar, selama kita hidup, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar dari kasih Tuhan yang besar pada Raja Manasya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Ketika kami bersalah pun, Engkau memberikan hukuman kepada kami untuk kami berbalik dan kembali menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dan ketika kami datang minta ampun, Tuhan juga mengampuni kami. Tuhan, tolong kami
supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa melakukan yang baik, sesuai yang Tuhan firmankan, sesuai yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami masih kecil Tuhan, tapi kami percaya Engkau mengasihi kami dan Engkau sanggup menolong kami, sehingga kami tumbuh menjadi anak yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hola, selamat datang kembali bersama dengan Kak Shirley di sini. Gimana? Ceritanya bagus banget nggak sih? Memang ya begitu luar biasa ya. Tuhan kita ya, Dia adalah Allah yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, mari kita sekarang mau untuk memujikan setinggi-tingginya langit, lebih besar kasih Yesusku. Wow, memang kasih Yesus itu sungguh-sungguh luar biasa besar dalam kehidupan kita ya. Kita mau pujikan dengan penuh syukur. Oleh karena itu yuk semuanya bisa bangkit berdiri. Kita mau pujikan setinggi-tingginya langit. Semuanya nyanyi ya. Yuk kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Wow, kasih Yesus mengalahkan segalanya ya. Sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa. Yuk kita nyanyikan dengan lebih bersemangat dan lebih cepat juga. Jadi siapkan diri kalian ya. Saat setinggi-tingginya langit kita lompat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yeay, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sungguh bersyukur untuk kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, kasih setianya yang tidak pernah habis untuk setiap kita anak-anaknya, untuk adik-adik di rumah, untuk Kak Shirley, dan untuk kita semua. Puji Tuhan ya. Nah, oleh karena itu sebagai bentuk syukur kita, tentunya kita mau dong memberikan bagian yang terbaik juga untuk Tuhan. Kita mau untuk memberikan persembahan kita. Jangan lupa nomor rekeningnya, apa sudah hafal ya sampean ya? Bisa ditampilkan di layar kalau yang masih lupa. Jangan lupa untuk memberikan persembahan bagian yang terbaik juga untuk Tuhan ya. Kita mau dong untuk bisa semakin memperluas kerajaan Tuhan, paling enggak dari persembahan kecil yang kita berikan untuk sekolah minggu, untuk pelayanan gereja juga ya. Dan juga bisa semakin mengembangkan kerajaan Tuhan, semakin banyak orang yang bisa terberkati juga ya. Sudah? Sudah dicatat? Yang ada di layar? Oke, kita mau untuk mengucap syukur untuk persembahan yang sudah kita beri dan juga sudah bisa mengikuti ibadah pada hari ini, di hari Minggu ini ya. Sungguh sukacita yang luar biasa ketika mungkin masih banyak orang di luar sana yang mungkin tidak bisa beribadah seperti kita saat ini ya. Jadi kita mau mengucap syukur kepada Tuhan ya. Mari kita pujikan, terima kasih Tuhan. Semuanya dengan sungguh-sungguh memujikan, menyanyikan dengan mulut yang terbuka, suara yang keluar. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari semuanya dengan sikap doa, lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang begitu luar biasa ya Bapa, selalu menyertai kami walaupun kami seringkali mengecewakan Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk firman, untuk cerita, untuk puji-pujian dan kebersamaan kami melalui YouTube pada hari ini. Kiranya Engkau yang terus sertai kami, tuntun kami ya Bapa, untuk bisa menjadi anak-anak yang semakin mencintai Engkau dan juga semakin mengenal kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih sudah menonton YouTube Sekolah Minggu pada hari ini. Jangan lupa setelah ini kita ada apa? Yes, ada Zoom di jam 11 ya. Jangan lupa untuk ikut. Dan jangan lupa juga untuk cek di grup kelas masing-masing. Mungkin ada pengumuman atau tugas-tugas khusus ya. Sampai jumpa nanti. God bless you.